Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengukuran tahanan, induktansi, kapasitansi, pengukuran arus, dan pengukuran frekuensi. Perkenalkan, saya Muhammad Syawal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tahanan. Tahanan merupakan suatu besaran yang menghambat besarnya arus pada suatu tegangan pada suatu alat. Tahanan juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Tahanan listrik dapat dirumuskan sebagai R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Pengukuran tahanan dapat diklasifikasikan berdasarkan besarnya tahanan yang akan diukur. Klasifikasi besar tahanan yang pertama adalah tahanan rendah, yaitu tahanan yang bernilai lebih dari 1 ohm. Yang kedua, tahanan sedang, yaitu tahanan yang bernilai antara 1 sampai dengan 100.000 ohm, dan tahanan besar, yaitu tahanan yang bernilai lebih dari 100.000 ohm. Untuk melakukan pengukuran tahanan rendah dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu ampere meter volt method, yang kedua Kelvin double Bright method, dan yang terakhir ohm meter method. Untuk pengukuran tahanan medium atau sedang dapat dilakukan dengan metode ampere meter volt method dan Weston Bright method. Kemudian yang terakhir, untuk pengukuran tahanan tinggi dilakukan dengan direct deflection method. Pengukuran tahanan dengan metode ini dilakukan dengan memberikan tegangan pada sebuah isolasi, kemudian mengukur arusnya dengan menggunakan galvanometer. Harga tahanan dihitung menggunakan hukum ohm. Baik, saya Abdi Amiruddin akan menjelaskan materi mengenai induktansi dan kapasitansi. Induktansi adalah sifat dari rangkaian dari elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik yang secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai induksi bersama. Adapun rumus mengenai induktansi sendiri dan induktansi bersama, teman-teman bisa lihat melalui makalah yang telah kami bagikan. Kemudian kapasitansi. Kapasitansi itu adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Kapasitansi terdiri ada 3 jenis. Pertama, kapasitansi keping sejajar, 2 bola, dan 3 silinder. Kapasitansi kapasitor yaitu kemampuan berpikir untuk menyimpan muatan listrik. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan Q ketika dihubungkan dengan potensial atau perbandingan tetap antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor terhadap beda potensial V antara kedua kedudukannya. Ini merupakan definisi dari kapasitansi kapasitor itu sendiri, yang dimana digambarkan dalam sebuah rumus, yaitu C sama dengan Q per V, di mana C yaitu nilai kapasitansi kapasitor dalam satuan F atau farad, kemudian Q yaitu muatan elektron dalam satuan kolom, dan V yaitu beda potensial dalam satuan volt. Satuan SE dari kapasitansi adalah kolom per volt atau C per V. Satuan ini memiliki nama khusus yaitu farad yang disingkat F. Jadi 1 F sama dengan 1 kali C per F atau V. Kapasitansi bola, singkat mengenai kapasitansi bola, yaitu potensial pada permukaan bola, di mana memiliki rumus F sama dengan K dikali Q per R, di mana Q yaitu jari-jari pada bola, atau C sama dengan 4V epsilon 0 dikali R. Baik, mengenai kapasitansi keping sejajar. Kapasitansi keping sejajar yaitu 2 keping konduktor yang luasnya sama dan dipasang sejajar yang memiliki jarak sebesar D, di mana jarak tersebut memiliki udara, di mana kemudian dituliskan dalam sebuah rumus, yaitu C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, di mana C yaitu kapasitas kapasitor dalam satuan farad atau F,
Kemudian A yaitu luas penampung masing-masing keping, di mana memiliki satuan meter kuadrat. Kemudian D yaitu jarak antar keping dalam satuan meter, dan epsilon 0 yaitu permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat Newton per meter persegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugrain Dinar, NIM 21020460110 dari kelas D4 Teknik Elektro 01. Baiklah, saya akan melanjutkan pengukuran arus. Arus listrik adalah banyaknya motor listrik atau pergerakan elektron dari satu titik ke titik lain yang mengalir dalam satu penghantar persatuan waktu. Secara matematis dinyatakan sebagai I sama dengan Q per T. Q sama dengan muatan listrik atau coulomb. T sama dengan waktu atau detik. I sama dengan kuat arus listrik atau ampere. Mengukur kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter atau ammeter. Ampere meter disusun seiring dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Arah arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah, berlawanan arah dengan gerak elektron. 1 ampere sama dengan 1 coulomb dari elektron melewati satu titik pada 1 detik. Pada kasus ini, besarnya energi listrik yang bergerak melewati konduktor atau penghantar. Satuan ampere digunakan untuk menghormati fisikawan yang menemukan konsep arus listrik yang bernama Andre Marie Ampere. Penyebab timbulnya arus listrik karena perbedaan potensial. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Perkenalkan, nama saya Sekar, NIM 2102046011005. Oke, saya akan melanjutkan materinya, yaitu adalah menghitung frekuensi. Dalam ilmu fisika, pengertian frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam setiap 1 detik. Sedangkan dalam ilmu elektronika, frekuensi dapat diartikan sebagai jumlah gelombang listrik yang dihasilkan tiap detik. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F, dengan satuannya adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Jadi pada dasarnya 1 Hertz adalah sama dengan 1 getaran atau 1 gelombang listrik dalam 1 detik. Dalam kurung, 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Frekuensi yang lebih tinggi biasanya diukur dengan alat pengukuran frekuensi yang dinamakan dengan frequency counter atau pencacah frekuensi. Frequency counter ini merupakan alat yang mengukur frekuensi sinyal elektronik yang berulang-ulang dan menampilkan hasilnya pada layar digital. Rumus untuk menghitung frekuensi adalah F sama dengan 1 per T, yang dimana F merupakan frekuensi dalam satuan Hertz atau Hz. T merupakan periode dalam satuan detik atau sekon. Menghitung frekuensi, ada pun satu contoh soal. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik adalah 0,004 detik. Berapakah frekuensinya? Diketahui T sama dengan 0,004 detik. Yang ditanyakan adalah F-nya atau frekuensinya. Jawabannya F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 0,004. Jadi 1 dibagi 0,004 itu sama dengan 250. Frekuensi satuannya itu adalah Hertz, jadi frekuensinya adalah 250 Hz atau Hertz. Dapat disimpulkan bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik atau pergerakan elektron dari suatu titik ke titik lain yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Tahanan merupakan satuan besaran yang menghambat besarnya arus pada suatu tegangan atau suatu alat. Tahanan juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan listrik dari satuan komponen elektronik, misalnya resistor, dan arus listrik yang melewatinya. Induktansi adalah sifat dari
rangkaian dari elektronika yang menyebabkan timbulnya potensi listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan mata untuk suatu perbedaan potensi tertentu. Adapun saran, dengan mempelajari secara baik dalam matkul ini, kita diharapkan dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang cara pengukuran listrik dan dapat diterapkan di dalam dunia kelistrikan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu datanya dari kami sendiri sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan yang kami lakukan. Akhirul kalam,